Amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus dapat diandalkan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, Yesus dapat diandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Percaya pada Tuhan. Itu yang menjadi iman percaya kita. Kita tahu apapun dalam hidup kita bisa digoncangkan. Karena itu yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Alkitab katakan apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Sehingga tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah. Dan sebabnya janji Tuhan jelas. Orang yang bergantung kepada Tuhan. Orang yang berpegang kepada Tuhan tidak akan pernah bisa digoncangkan. Amin. Ketik di kolom komentar. Saya kuat bersama Yesus. Ayo, ayo, ayo. Ketik di kolom komentar. Saya kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Yesus yang memberikan kita kekuatan sehingga hari ini 30 November 2023 besok kita memasuki hari yang baru. Kita mau bersyukur. Kita mau berterima kasih sekalipun di tahun ini mungkin ada banyak cucuran air mata keluar. Sekalipun tahun ini ada banyak orang yang mengecewakan, mengkhianati, menyakiti hati kita. Tapi kita tahu kalau hari ini boleh ada. Semua karena berkat pertolongan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan yang terus menopang kehidupan kita. Amin, saudara. Yes, kita perlu firman Tuhan. Kita mau kembali mengambil Alkitab kita. Kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita. Pagi hari ini kita sama-sama akan lihat dalam Imamat pasal 24. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 23. Saya kuat bersama Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus yang memberikan kita kekuatan. Imamat pasal 12, Imamat pasal 24, ayat 18 sampai dengan ayat 23. Saudara bisa lihat di sana, sampai dengan ayat 23, berarti ayat terakhir dalam kitab Imamat pasal 24 ya. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, harus membayar gantinya seekor ganti seekor. Lihat ayat selanjutnya, ayat 19. Apabila seorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Inilah hukum tabur tuai. Apa yang kau buat kepada orang lain, itu yang akan ditimpakan dalam kehidupan. Jadi hukum ini tetap berlaku, saudara dikasih dalam Tuhan. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Ya, hati-hati dengan segala sesuatu yang kau buat. Pikirkan terlebih dahulu dengan segala sesuatu yang kau kerjakan. Ayat 20. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti yang dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepada. Seperti apa yang dia lakukan kepada orang lain, seperti itulah yang dia dilakukan kepada dirinya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Ayat 23 yang terakhir. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, lentari dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini ada hukum yang berlaku dalam kehidupan kita. Apa yang kau lakukan itu yang akan kembali menimpa hidup. Apapun yang kita buat kepada orang lain, itu yang akan kembali kepada. Dan itu tercatat dalam firman Tuhan. Yesus sendiri katakan dalam Matius 7 ayat 12. Coba saudara lihat. Matius pasal 7 ayat 12 bilang begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, saudara dan saya kehendaki, apapun itu, supaya orang perbuat kepada kita, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab Perjanjian. Jadi apapun yang saudara dan saya kehendaki supaya orang lain perbuat kepada kita, lakukan itu kepada mereka. Kalau engkau tidak mau dihianati, jangan mengkhianati orang. Ya, kalau engkau tidak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Hukum itu akan berlaku. Saudaraku, orang yang menggali lubang buat sesamanya, kita bilang dia sendiri yang akan jatuh di dalam.
Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan, mata Tuhan melihat. Bukan cuma apa yang kita buat, bahkan apa yang kita rencanakan dalam hati kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, berhati-hatilah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pikir segala sesuatu, apapun yang kita hendak buat kepada orang lain. Itu sebabnya Yesus mengajarkan, lakukanlah kebaikan buat semua orang. Berbuat baik buat semua orang. Kita buat baik bukan untuk diselamatkan. Tidak bisa perbuatan baik menyelamatkan seseorang. Kita buat baik justru karena Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk melakukan kebaikan buat semua orang. Kita buat baik justru untuk meresponi keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Dengan perbuatan baik. Jadi kita melakukan segala sesuatu karena kita tahu apapun yang kita buat itu akan ditimpakan kepada kita. Dan itu akan berdampak buat kehidupan kita. Kau merugikan orang lain, kau akan dirugikan. Engkau menyusahkan hidup orang lain, kau akan disusahkan. Mungkin saudara bilang, enggak kok pendeta sampai hari ini amat. Belum aja. Tunggu aja karena ada waktunya. Kalaupun belum Tuhan izinkan kau untuk bertobat. Kalaupun belum Tuhan izinkan kau untuk datang kembali kepada Tuhan. Tapi kalau kau masih mengeraskan hatimu, hati-hati. Itu akan ditimpakan kepada. Ya, itu akan ditimpakan kepada. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. Atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hati-hati dengan segala apa yang kau buat. Hati-hati. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita buat, itu akan kembali kepada kita. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Kerjakan apa yang baik buat semua orang. Itu akan kembali kepada kita. Gak percaya? Coba. Coba saja. Ujilah. Silakan. Karena kebenaran firman Tuhan tidak akan kita kembali kepada mulutnya Allah dengan sia-sia. Itu sebabnya mulai hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, baik engkau suami istri, engkau orang muda dengan orang tua, ingat, engkau mau dilakukan apa di dalam dirimu, lakukan itu kepada orang. Engkau pengen dihargai, belajar menghargai orang. Ya, jangan di hal ini, bahkan kau akan melihat, saudara, tidak akan pernah ada orang yang tanam buah biji nangka tumbuhnya pohon durian. Gak pernah. Kecuali ditanam di sebelahan, mungkin bisa tumbuh sebelah. Tapi nggak pernah ada nanam biji A, numbuhnya pohon B. Apa yang kau tanam itu yang akan tumbuh. Berhati-hatilah dengan apa yang kau tanam. Ketik di kolom komentar, hati-hati dengan apa yang saya tabur. Haleluya, ya. Hati-hati dengan apa yang kita tabur. Saya ajak setiap umat Tuhan buat baik buat. Mungkin sebagian kita ada yang berkata, pendeta saya udah buat baik, tapi kok saya belum menerimanya. Tunggu. Lakukan aja dulu apa yang baik. Apa yang kau tanam itu pasti tumbuh. Apa yang kau tabur itu akan menuai. Orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, ia akan berjalan maju sambil menuai dengan sorak-sorai. Itu Alkitab katakan. Sekalipun dia saat-saat ini menabur dengan mencucurkan air mata, ada waktunya dia akan menuai dengan sorak-sorai. Engkau mungkin hari-hari sedang dihianati. Engkau mungkin hari-hari sedang dikecewakan. Engkau mungkin hari-hari sedang tersakiti hati. Tetap menabur apa yang baik kepada semua orang. Tetap lakukan itu. Karena ketika engkau mengerjakan apa yang menjadi bagian, engkau akan lihat satu persatu. Tuhan bukakan satu persatu. Apa yang kau tabur, itu akan engkau tuai. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada pagi hari ini. Mungkin mereka selama ini sudah menabur sesuatu yang baik kepada semua orang, namun yang mereka terima pada kenyataannya adalah sesuatu yang jahat. Hamba berdoa bagi mereka untuk tetap terus Tuhan teguhkan hati mereka, agar selalu melakukan apa yang baik bagi semua orang. Kami percaya, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan yang akan mengerjakan apa yang mereka lakukan, Tuhan akan mengerjakan apa yang mereka telah buat. Dan kami percaya setiap jerih payah kami dalam kami melakukan firman, tidak ada yang sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu persatu Tuhan jamah di rumah kami masing-masing.
Kami hidup dipulihkan Tuhan, kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan, kami hidup mengalami kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa secara khusus ya Bapak buat setiap anak-anak Tuhan yang hari ini tetap terus menabur benih, yang hari ini tetap terus melakukan apa yang baik buat semua orang. Hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga diberikan mereka hati yang tulus untuk tetap terus melakukan apa yang baik buat semua orang. Karena kami percaya apa yang kami tabur, itu yang akan kami tuai. Cepat atau lambat, kami akan melihat taburan kami. Kami akan tuai. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan teguhkan, kuatkan hati anak-anak Tuhan di pagi hari ini untuk tetap terus melakukan apa yang baik buat semua orang. Sehingga pada akhirnya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami dituntun, hidup kami diajarkan, hidup kami diarahkan dalam seluruh ketetapan Tuhan yang sempurna. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan iman kami untuk melakukan apa yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, hamba berdoa juga secara khusus buat yang sakit pagi hari ini. Hamba lepaskan berkat bagi mereka dengan kuasa dari tempat maha tinggi dalam nama Yesus. Sebab tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan ke seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Aku berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus, apapun yang membuat mereka lemah tubuh, apapun yang membuat mereka sakit, segala campur tangan kuasa kegelapan, segala kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus aku menghardikan keluar dari tubuh mereka. Sebab tubuh mereka adalah bait kudus Tuhan, bukan sarang sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurmu mereka yang sakit sudah menjadi sembuh. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan menyembuhkan mereka. Mujizat Tuhan melawat setiap mereka sehingga mereka mengalami kuasa. Mereka mengalami mujizat pagi hari ini. Sehingga tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus hamba berdoa, kalau ada di antara mereka yang belum mengenal Yesus mengikuti ibadah doa pagi, mereka juga mengalami kelemahan tubuh. Hamba berdoa bagi mereka Tuhan. Tuhan lihat kepercayaan mereka, Tuhan lihat pengharapan mereka. Hamba berdoa bagi mereka yang mungkin hari ini belum mengenal Yesus, tapi rindu didoakan untuk menerima kesembuhan. Dimanapun saudara berada, kau rindu menerima kesembuhan, letakkan tangan kanan di bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat mereka yang belum mengenal Yesus, namun rindu didoakan di dalam nama Yesus, ada kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan izinkan mereka untuk mengalami mujizat. Tuhan izinkan mereka untuk melihat kuasa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jamah setiap. Sehingga bagi mereka, mereka melihat kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini ada seorang wanita yang bagian dadanya sakit. Siapapun engkau, pagi hari ini Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Seorang wanita, dadamu sakit, pagi hari ini engkau sudah disembuhkan Tuhan. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Nama itulah yang menyembuhkan hidup pagi hari ini. Kau pulih dan selama-lamanya kau sembuh. Dalam nama Yesus. Terjadi dalam hidup. Bersaksi bahwa Yesus sudah menyembuhkan hidup. Bapak hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Terjadi lawatan Tuhan. Terjadi pemulihan Tuhan. Pagi hari ini satu persatu Tuhan jamah. Bapak terima kasih. Hamba juga berdoa secara khusus buat setiap rumah tangga demi rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan tolong rumah tangga mereka. Tuhan jaga rumah tangga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan dipegang oleh Tuhan. Hati suami-suami, hati istri-istri dipegang oleh Tuhan. Dijaga hati mereka agar tetap terus mengasihi, mencintai, menghargai satu dengan yang lain. Suami istri hidup rukun bersama di dalam nama Yesus. Karena di mana kerukunan kesanlah berkat-berkat Tuhan, Tuhan curahkan. Hamba berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Memohon campur tangan Tuhan, memohon anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa kalau ada suami-suami yang sudah pergi meninggalkan istrinya. Dan istrinya hari ini berdoa bagi suaminya dimanapun dia berada. Atau sebaliknya ada suami-suami yang berdoa untuk istri yang telah pergi meninggalkan mereka. Bapak hari ini kami satukan hati kami berdoa.
Di dalam nama Yesus, dimanapun suami-suami, istri-istri yang telah pergi, meninggalkan pasangan dan anak-anaknya, hari ini kami sepakat berdoa bagi mereka. Karena kami percaya Tuhan sanggup menggetarkan hati mereka. Manusia hatinya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan getarkan dimanapun mereka berada. Kami berdoa di tempat ini demi nama Yesus Kristus Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga, jamah setiap keluarga. Di dalam nama Yesus. Sehingga mereka kembali datang kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa pagi hari ini Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap bisnis dari anak-anak Tuhan. Allah yang memberkati. Sehingga apapun yang mereka kerjakan oleh kedua tangan mereka diberkatilah oleh Tuhan. Dibuat tangan Tuhan berhasil. Bahkan hamba berdoa secara khusus di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang merintis usaha, merintis bisnis. Biar Tuhan beri hikmat. Tuhan tuntun dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat campur tangan Tuhan. Pembelaan Tuhan dinyatakan bagi usaha mereka. Hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan. Mereka melihat mujizat dan berkat Tuhan dalam hidup mereka. Ketika mereka berserah. Ketika mereka mengandalkan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Mujizat terjadi bagi mereka. Ada lapangan pekerjaan yang Allah bukakan bagi kehidupan anak-anak Tuhan bagi hari. Oh, dalam nama Yesus. Sehingga tergenapi firman Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan. Dan apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kami, itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak hamba juga berdoa pagi hari ini secara khusus buat orang-orang muda dimanapun mereka berada. Hamba serahkan orang-orang muda ini dalam tangan Tuhan. Orang-orang muda dimanapun kau berada, letakkan tangan kananmu di dada. Engkau yang doakan secara khusus buat masa mudamu. Mungkin masa mudamu hari-hari sedang down. Mungkin masa mudamu hari-hari sedang jauh dari Tuhan. Secara khusus saya mau berdoa buat engkau orang muda. Dimanapun kau berada, letakkan tangan kananmu di dada. Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat orang-orang muda yang pagi hari ini secara khusus meletakkan tangan kanan mereka di dada. Sebagai mereka respon terhadap mereka hati yang memiliki kerinduan untuk didoakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa bagi orang-orang muda yang secara khusus meletakkan tangan kanan mereka di dada. Dalam nama Yesus Tuhan berkati masa muda mereka. Mereka rindu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka rindu untuk menjaga kekudusan masa muda mereka. Mereka rindu untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap hati orang-orang muda. Dimanapun mereka berada, Tuhan berikan mereka hati yang mencintai Tuhan Yesus lebih di atas segala-galanya. Bahkan hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini ya Tuhan, hidupnya sedang kacau, sedang jauh dari Tuhan. Mereka rindu melepaskan itu. Mereka rindu datang kepada Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati mereka. Beri mereka hati yang mencintai Tuhan lebih di atas segala-galanya dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada di antara orang-orang muda ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus. Mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Tuhan tuntun mereka, orang-orang muda ini dalam jalan-jalan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini berdoa, hubungan mereka sedang menjalani hubungan dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan. Bapa hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan getarkan hati mereka. Untuk mereka mengambil keputusan yang layak di hadapan Tuhan sesuai dengan janji dan ketetapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Bahkan kalau ada di antara mereka yang mau menjalani hubungan mereka masuk dalam jenjang yang lebih serius. Dalam pernikahan, biarlah Tuhan tetapkan, teguhkan hati mereka. Sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur kami punya Tuhan yang mendengarkan doa kami. Kami berdoa saat ini mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Saudara angkat kedua tangan, mengucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Karena Alkitab katakan kesejahteraan kota dan kesejahteraan. Bapak kami mengangkat kedua tangan kami, mengucapkan berkat buat kota kami. Damai, diberkati, dijaga, disertai Tuhan dalam nama Yesus. Kota kami diberkati Tuhan. Ekonomi kota kami maju bertumbuh. Udara di cuaca di kota kami baik. Untuk kami hirup di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa dijauhkan kota kami dari segala mara bahaya bencana alam dalam nama Yesus.
Tuhan, kami percaya kota kami aman, kota kami dijaga, kota kami diberkati Tuhan. Tuhan, jaga setiap anak-anak Tuhan. Bahkan kami berdoa buat bangsa kami, Tuhan Yesus tolong. Indonesia dalam anugerah Tuhan. Indonesia dalam berkat pertolongan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Tuhan, tolong pemimpin-pemimpin kami agar bertindak takut akan Tuhan. Berkat-Mu ada atas bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya ya Tuhan. Berkati seluruh pemimpin daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, seluruh camat, lurah, RW atas bangsa kami. Dalam nama Yesus diberkatilah oleh Tuhan. Kami mohon berkat pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Ada ekonomi yang dipulihkan. Ada kemajuan-kemajuan yang terjadi atas kemajuan bangsa kami. Dalam nama Yesus. Rencana 2024, 14 Februari kami doakan dari hari-hari dalam nama Yesus. Tuhan jaga. Tuhan memberkati sehingga keadaan aman, keadaan kondusif dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa buat KPU, Bawaslu yang bekerja dalam nama Yesus. Ditolong Tuhan, diberikan hikmat takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, di bulan-bulan memasuki bulan Desember, bulan-bulan Natal ini. Kami berdoa Tuhan jagai sertai gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat berada. Tuhan jagai sertai setiap peribadatan-peribadatan yang ada dalam perlindungan kuasa dan anak domba Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala niat rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Kami gagalkan dalam nama Yesus. Biar kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya kasih kuasa Tuhan ada atas hamba-hamba Tuhan. Kasih kuasa Tuhan, penjagaan, perlindungan Tuhan ada atas gereja-gereja Tuhan. Di mana-mana tempat gerejamu berada. Dalam perlindungan kuasa dan anak domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan. Bersyukur buat gencatan senjata yang terjadi atas Israel dan Palestina. Dan kami percaya Tuhan gencatan senjata ini akan tetap terus ada. Oleh karena banyaknya anak-anak Tuhan terus berdoa adanya damai, adanya kerukunan atas kedua negara tersebut. Itu sebabnya kami juga berdoa di dalam nama Yesus hingga ada damai. Terus ada kedamaian atas kedua negara ini. Israel, Palestina damai, pemimpin-pemimpin, pengambil-pengambil keputusan diberikan hati yang dipenuhi damai. Oh, dalam nama Yesus, sehingga setiap niat rancangan orang jahat, pemecah belah atas kedua negara ini kami patahkan dalam nama Yesus. Ada perlindungan Tuhan sempurna atas kedua negara ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami berdoa. Karena kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami. Dan kami percaya apa yang kami doakan kami sudah terima. Berkat-Mu ada atas anak-anak-Mu pagi hari ini. Allah. Kami percaya sepanjang bulan November ini kami lalui dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kami sungguh tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Dan kami percaya hidup kami secara khusus di hari terakhir di bulan November ini mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Dan dimanapun kami berada, kami selalu menabur apa yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat, terus lakukan apa yang baik buat semua orang. Karena itu kan kembali kepada. Tidak usah peduli dengan apa yang orang lakukan. Amin. Tetap lakukan apa yang baik. Karena kita percaya apa yang baik itu akan kembali dalam kehidupan kita. Sehingga hukum tabur tuai itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Siapapun, dimanapun kita berada. Karena apa yang kau tanam, apa yang kau tabur, itu yang akan bertumbuh. Dan itu yang akan kau tuai. Kita kembali ketemu besok pagi di hari yang baru, di bulan yang baru, oleh karena kemurahan Tuhan, masuki bulan Desember. Tetap mulai hari bersama-sama dengan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang belum follow TikTok atau Instagram ataupun YouTube, saya sudah bagikan setiap renungan-renungan singkat. Saudara bisa gabung di sana, saudara bisa belajar kembali firman Tuhan, sehingga apa yang kita dengar dengan firman Tuhan itu menguatkan hidup kita. Ya, YouTube channel saya Glenn Natuheru, setiap pagi saya bagikan renungan-renungan singkat memberkati setiap umat Tuhan. Saudara bisa lihat di sana, saudara bisa bagikan kembali, sehingga apa yang memberkati kita juga bisa memberkati banyak orang. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.